Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariela Sevika Andini dengan NIM 0604072365 kelas 1C. Di sini saya mau menjelaskan tentang eksistensi pendidikan dan sistem lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Apa sih eksistensi pendidikan Islam itu? Sebelumnya aku mau menjelaskan eksistensinya dulu. Eksistensi adalah keberadaan yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya suatu usaha sebagai pembuktian yang telah diakui oleh diri sendiri maupun kelompok. Dalam hal ini, keterkaitan eksistensi sudah terkait dengan keberadaan fisik dan fungsi yang sudah melekat pada suatu objek. Sehingga dalam konsep eksistensi, satu-satunya faktor yang menjadi pembeda setiap hal yaitu kebenaran dan fakta. Selanjutnya, pendidikan Islam adalah suatu proses dalam mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. Oke, jadi eksistensi pendidikan Islam adalah suatu fakta yang sudah ada sejak lama dan diketahui oleh masyarakat luas. Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan masih didominasi oleh penduduk Jepang, pendidikan dibangun oleh masyarakat Indonesia sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah, dan tempat pelatihan lainnya. Lalu setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam yang memiliki ciri khas pesantren mulai mendapat perhatian dan bimbingan dari pemerintah Republik Indonesia. Secara khusus, pendidikan Islam bertanggung jawab atas keberlangsungan tradisi Islam dalam arti sebenarnya. Berdasarkan peraturan undang-undangan di bidang pendidikan dapat diketahui bahwa kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diwajibkan di Indonesia agar dapat mengembangkan anak bangsa pada sikap dan norma-norma agama. Dan mata pelajaran ini juga diajarkan di sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, bagaimana sistem lembaga pendidikan Islam di Indonesia? Sistem lembaga pendidikan Islam secara budaya, pendidikan biasanya dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tidak ada tujuan yang berbeda. Setiap orang hidup untuk meninggikan dirinya sendiri dan untuk meningkatkan martabat manusia melalui transmisinya. Kini ada kekhawatiran mendalam mengenai ilmu agama dan ilmu umum. Diketahui juga bahwa adanya istilah atau perumpamaan sistem pendidikan agama dan pendidikan umum. Kedua sistem ini lebih dikenal dengan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Berbagai informasi kurang baik bermunculan di kalangan masyarakat, seperti hadirnya fakultas agama dan umum, sekolah agama dan sekolah umum. Bahkan di era ini memberikan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, pendidikan umum tidak didukung tanpa pendidikan agama. Kedua sistem pendidikan, untuk mengintegrasikan kedua sistem tersebut untuk mengikuti unsur sistem pendidikan secara teknis, sistem pendidikan agama Islam mempunyai peluang dan banyak kesempatan untuk berkembang secara dinamis, yang pada akhirnya mengarah pada sistem pendidikan yang umum untuk menuju pendidikan nasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.